ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya.奇妙的耶稣，奇妙的慈爱，你奇妙的爱彰显在我一生中。你给我恩典，所应许圣言，主你都为我掌权了。奇妙的耶稣，奇妙的慈爱，你奇妙的爱彰显在我一生中。你给我恩典，所应许圣言，主你都为我掌权了。这一生你为我做了许多奇妙事，主我感谢你，主我赞美你。如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你耶稣直到永远。如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你耶稣直到永远。Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku
selamat datang untuk jemaat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah dengan menggunakan liturgi kebaktian Minggu Epifania kedua, Gereja Puk Dasana Indah model yang keempat, yang mengusung tema Dia yang memanggil kamu adalah setia, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yakobus Andreas Leimena MTH. Demikian penjelasan tata ibadah minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita konsentrasikan diri kita pada masing-masing. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di sorga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Terpujilah Allah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Agung dan besarlah namanya sampai selama-lamanya. Sebab dialah yang membimbing dan memelihara kita sampai saat ini. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita dan marilah kita bersyukur kepadanya dan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mari kita bernyanyi dari NKB ayat 5. Bait yang pertama dan kedua, seluruh dunia hai nyanyikanlah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian nas pembimbing dalam ibadah minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari NKB 14 bait yang pertama dan keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita dari hadapan Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang Maha Agung, terima kasih banyak atas seluruh penyertaan serta kebaikan-Mu yang selalu kami terima hingga saat ini. Banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami yang sebenarnya sudah Engkau rencanakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Namun kami sadar bahwa kami telah banyak melakukan dosa serta kesalahan. Seringkali kami tidak bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami benar-benar merasa bersalah karena sudah melakukan segala perbuatan dosa tersebut. Untuk itu, dengan segala penyesalan serta kerendahan hati kami memohon maaf kepadamu atas segala yang sudah kami lakukan. Mohon ampuni segala kesalahan serta pelanggaran kami, dan kami berjanji dari hati yang terdalam untuk tidak mengulangi serta melakukannya lagi. Hanya kepada Engkau saja Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa serta permohonan ini. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 43 ayat 1, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa.
Jemaat kekasih Kristus, bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Petunjuk hidup baru, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Dan sumber
Jemaat kekasih Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pagi ini dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, pertama Korintus pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Pertama Korintus pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Setelah saudara mendapatkan bagian Alkitab ini, biarkan kitab suci kita terbuka. Dan marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, di dalam Kristus firman hidup yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu berhimpun, bersekutu, menyanyi memuliakan Engkau. Bahkan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang berbicara kepada kami. Menyadari segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami mohon tuntunan Roh Kudus bagi kami di pagi ini. Agar firman Allah yang kami dengarkan, baik hamba yang menyampaikan suara-Mu maupun jemaat yang mendengarkan, benar-benar memahami kehendak Allah lewat pembacaan dan pemberitaan firman. Kuasai hati kami ya Tuhan. Satukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, sebab kami anak-anak-Mu mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Pertama Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah firman Tuhan
Berbahagia mereka yang mendengarkan sabda Tuhan serta taat dan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bersekutu pada pagi hari ini, itu bukan karena kemauan kita. Itu bukan karena saya ingin ke gereja. Atau saya tidak sekedar ikut-ikutan. Yang memanggil kita beribadah adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Karena itu tema kita pagi ini, Dia yang memanggil kamu adalah setia. Manusia pada umumnya lahir dari dosa dan perbuatan daging. Ketika kita bicara soal kesetiaan, ini selalu menjadi persoalan di antara kita. Terpulang pada diri kita masing-masing. Kita sendiri yang menjawabnya. Apakah saya setia atau tidak? Karena pelayanan gereja tidak terbentuk karena hanya prakarsa-prakarsa manusia. Ketika gereja pertama terbentuk terdiri dari ribuan orang, Tuhan memberkati gereja. Tuhan menguduskan gereja. Sehingga orang kalau ke gereja, orang selalu bilang, kita mau ke rumah Allah. Di gereja itu kekuasaan yang ada di dalam tangan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Kita harus ingat ini hati-hati. Karena ada begitu banyak kepala di gereja. Oleh karena itu kenapa Paulus merasa perlu untuk menulis surat kepada orang Korintus sebagai jemaat mula-mula. Kalau saudara baca ayat yang berikutnya, ayat 10 sampai 17, ada terjadi perpecahan dalam jemaat pro kontra tentang pengajaran Kristus. Karena itu Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus. Ketika Tuhan membentuk gereja, di dalamnya Yesus menjadi kepala. Dan kita adalah bagian-bagian dari tubuh itu. Dan Tuhan menguduskan gereja. Sehingga orang-orang yang ada di dalam gereja itu harus benar-benar kudus. Dia tidak punya kepentingan apa-apa. Dia tidak mencari apa-apa. Waktu saya mengikuti ibadah emeritasi pelepasan sebagai pendeta dalam tahun kerja 33 tahun, saya selalu merenung. Apa ya yang didapat? Hampir 33 tahun pengabdiannya habis di POK yang begitu sederhana.
Tapi saya bangga dan bahagia karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan adalah pekerjaan Tuhan yang kudus. Bukan sesuatu mata pencaharian khusus, beda ya. Karena saya juga pernah bekerja sebagai manajer di perusahaan, pernah juga jadi guru ya. Jadi guru masih suka sedikit lah, cari duit lah tambahan gitu. Walaupun guru agama gitu. Tapi saya merasa luar biasa perlindungan Tuhan selama 33 tahun. Saya hanya mau mengatakan bahwa saya bukan apa-apa. Bahwa hanya Tuhan yang menggunakan kita. Karena itu totalitas penyerahan ketika saudara dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan harus dipikirkan kembali matang-matang. Beberapa teman dari STT sudah tamat, gak mau jadi pendeta, rupanya dipikir susah amat. Diatur-atur orang, dimarah-marah orang, itu baru diatur-atur belum dimarah-marah. Hanya sedikit, itu yang kadang-kadang saya ingat, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Sebab penyerahan totalitas hidup kepada Kristus bukan main-main. Tadi pagi saya katakan di Jemaat Saribumi, di gereja ini tidak ada kepala, pendeta dan majelis itu orang-orang pilihan Tuhan sebagai hamba, bukan kepala. Kalian itu juga dipanggil Tuhan sebagai jemaat. Jadi kalian harus sama-sama mendukung pelayanan ini. Sehingga Kristus dipermuliakan, bukan pendetanya dipermuliakan, bukan majelisnya yang dipermuliakan, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Ini perlu dipahami oleh kita semua. Kalau kita nggak pahami repot. Nah, saya sendiri kadang-kadang membuat analisis garis besar bahwa gereja-gereja kita sedang mengalami kemunduran. PGI itu menjual kontrak rumah sakit Cikini 25 tahunan. Dibeli oleh Menteri Kreatif selama 25 tahun, dia tidak boleh pasang nama PGI di situ. Itu baru pimpinannya. Gereja-gereja, apakah kita sepakat dalam perjalanan 50 tahun lebih persekutuan gereja-gereja di Indonesia? Apakah kita menjadi satu apa semakin terbelah-belah? Kita perlu analisa ulang. Untung aja ada POUK gitu ya. Yang latar belakangnya beda-beda boleh kumpul di POUK. Karena masing-masing membenarkan teologinya, doktrin-doktrinnya. Kamu salah baptisnya harus selam kamu. Nanti ada datang lempar pakai batu 3 kali juga. Ada yang ikut lagi. Kita rapat-rapat pengurus gereja pun tidak ketemu titik temunya, menghilang dan kita semakin seolah-olah menjauh. Apakah ini rumah Allah? Apakah ini tubuh Kristus? Belum sejumlah konflik-konflik internal yang tumbuh di dalam jemaat yang mungkin merisaukan kita. Mungkin kita sudah saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Dan itu terjadi dalam jemaat Korintus, dan Paulus mengingatkan sekali lagi. Gereja itu dikuduskan oleh Tuhan. Zaman sekarang mungkin kurang kelihatan. Masa saya kecil di kampung kalau gereja orang buat salah di gereja, salah ngomong aja pulang sakit. Karena orang menganggap gereja itu kudus. Sekarang orang menganggap gereja biasa aja. Aku nggak suka gereja di sana, nyanyiannya kurang bagus, pindah gereja. Datang lagi ada gereja di pesawat, pindah lagi gereja di pesawat. Sudah kayak apa ya, restoran gitu. Makanan mana yang enak? KFC, McDonald, AW. Nah, saudara sampai mati pun di sini asal iman saudara kepada Tuhan baik dan tetap. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus, rumahku kudus, semua.
Gereja itu nggak bisa dibawa menurut manajemen dunia, manajemen perusahaan, pola kepemimpinan yang terlalu moderat katanya perlu. Kita sekarang suka ikut-ikutan, oh ini modern kita pakai, ini modern. Kita mesti timbang di dalam tuntunan Roh Kudus apakah ini dikehendaki Allah. Tidak selalu pembaharuan, walaupun memang Martin Luther bilang gereja yang terus menerus diperbaharui. Ecclesia Reformanda. Tapi dia tetap kudus. Modern oke. Tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kadang-kadang saya ngomong teman-teman pendeta juga bisa bilang, ya kan Bapak dulu zamannya beda sama kami. Saya bilang, iya zaman boleh beda, Alkitab tidak pernah berbeda. Tidak pernah merubah dari selama-lamanya. Sesuatu dirancang menurut kehendak Tuhan. Kalau saya pelonco maper mahasiswa teologi dulu, kalau baru mau masuk saya tanya, mau masuk sini buat apa? Mau melayani apa gajinya besar? Kalau mau gajinya besar, buru-buru cabut. Jadi arsitek kan uang banyak. Karena di pendeta itu butuh kerendahan hati, nerimo kata orang Jawa. Oke lah. Karena memang waktu kita kerja kita bilang kita hamba, majelis itu hamba. Semua orang itu hamba, yang Tuhan itu hanya Kristus. Kita bukan Tuhan. Itu yang kadang-kadang kita salah paham. Kalau ada perbedaan mari selesaikan secara baik. Itu penting karena gereja itu dengan dunia. Bagaimana mungkin saudara bikin kantor sama gereja sama? Ya. Karena saya bilang teman-teman, kamu bukan direktur lalu panggil majelis, panggilin seenak, enggak. Biasa kita teman sekerja Allah. Kita hanya dipercayakan. Ya. Banyak orang dipanggil dalam perjanjian lama, mereka takut. Yesaya, Yeremia, Tuhan aku tidak bisa bicara Tuhan. Tapi aku mengatakan, aku menempatkan perkataanku di dalam lidahmu. Rasul Paulus bilang itu bukan karena kehendakku, tetapi engkau yang memanggil aku walaupun lewat proses kebutaan. Jadi saudara-saudara itu bukan kampanye politik untuk disuruh pilih pendeta sama majelis. Kalau kampanye politik sih boleh aja gitu. Nah sekarang gereja pilih ketua sinode aja mah kongko-kongko dulu di rumah kopi. Pilih ketua sinode ini gimana, udah kayak partai politik aja. Pilih majelis mesti bilang pilih satu ya, pilih A. Jangan. Semua jemaat punya tanggung jawab berdoa dan pilih orang yang menurut saudara melayani Tuhan dengan baik. Ya. Jadi kita jujur bahwa kita sedang terkontaminasi. Di Saribumi itu jemaat kecil sekali. Kalau saudara sudah nggak mau bergereja lagi, saudara pergi semua dan saya tutup pintu terakhir, saya bilang. Kalau saudara sudah nggak mau. Tapi kalau saudara masih mau menganggap rumah ini kudus, silakan datang dan kita berdoa. Ya. Jadi jangan kita anggap kadang-kadang pekerjaan kantor kita tuh lebih penting dari pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang ke majelis saya bilang, kasih dong waktu untuk Tuhan sedikit kayak masa kantor mulu, ntar alasan kantor. Pekerjaan Tuhan terbengkalai, jangan. Yang kasih hidup kalian tuh siapa? Tuhan kan? Kasih 1/10 itu yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan akan tambahkan berkat-Mu. Itu penting. Saya 33 tahun di PAUK tuh terpelihara. Sampai 73 tahun mau jalan 73. Ini karena kasih Tuhan, bukan karena saya punya duit banyak. Ya, saya sering kali di mimbar ini berulang bilang, saya cuma paham begini aja. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya ya Tuhan. Ya cukup hari ini tempe sama tahu, terima kasih. Ya. Kita puas dengan apa yang Tuhan berikan.
Saudara, karena kita semua baik jemaat majelis pendeta, kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ketika hari kiamat tiba. Saudara, apa yang saudara dipercayakan Tuhan, apakah saudara lakukan? Dia nggak tanya pendeta Bob, kamu bertanggung jawab terhadap jemaat di Dasana Indah, oleh karena itu kamu yang... Semua jemaat maju mundur, itu tanggung jawab kita bersama. Ya. Semua orang punya kelemahan, pendeta juga manusia. Kalau orang bilang pendeta nggak boleh buat dosa ya Pak, sebenarnya pendeta juga manusia. Ya. Anak pendeta nakal ya Pak, iya itu pendeta juga manusia, anaknya nakal nggak apa-apa, ntar dia doain biar baik gitu. Ya. Tapi bagaimana kita memenuhi panggilan sebagai pendeta, sebagai majelis? Ya. Kadang-kadang majelis juga pikir, ini kan pekerjaan nggak digaji kan. Udah taruh di belakang aja, urutan terakhir. Padahal taruh pertama supaya saudara diberkati, selesaikan tugas pelayanan Tuhan. Saudara akan diberkati itu, pasti. Ya. Di sini 10 kali di Saribumi itu ada 5 majelis yang kalau 2 izin aja tinggal 3 gitu. Saya bilang izin 1 cukup ya, 4 ada di tempat, lain kali besok 1 lagi izin boleh. Jadi kita menghormati Tuhan. Orang ini tempat kudus. Ya. Di mana saudara duduk dan saya berdiri, tempat kudus. Ya. Kita tidak lagi pemahaman perjanjian lama bahwa kalau tempat tabut perjanjian itu kudus, dia sendiri yang pegang, dia punya hak. Enggak, dalam kekristenan Tuhan merubah bahwa semua rumah Allah itu kudus, semua orang dikuduskan, semua orang punya tanggung jawab yang sama. Sudah berbeda antara imam dan pendeta juga sudah berbeda. Keterpanggilan kita secara universal. Bahkan hanya tidak terbatas dari gereja. Gereja sumber saudara diberkati. Ketika saudara di kantor, di rumah tangga, dimanapun saudara berada. Saudara di situ kan juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau tidak percuma saudara ke gereja, nanti hari Senin sampai Sabtu sikapnya berubah. Hari Minggu kita manis-manis tunduk muka, haleluya, haleluya. Pulang hari Senin mulai baru lagi. Kan enggak begitu kita sebenarnya. Kekudusan itu dibawa dari gereja sampai dimanapun kita diutus Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah akan memberikan sesuatu kepada kita berkekurangan. Menurut saya bukan kurang itu, pas. Ya. Ya. Tapi Tuhan berikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Kemarin anak SMA saya tanya, Pak, kenapa sih saya doa-doa nggak dikasih-kasih mulu? Kamu minta apa? Kalau kamu minta pesawat dia nggak kasih dong. Dia kasih mobil, kalau pesawat kamu belum bisa belajar bawa pesawat, kamu tabrak gunung. Jadi Tuhan kasih sesuai dengan kebutuhanmu. Saya bilang jangan paksa Tuhan kalau kamu minta sama Tuhan. Ya, jadi mari kita bersama-sama menopang sebuah pelayanan dengan baik. Kita mengkritisi itu bagus kok. Tuhan Yesus juga mengkritisi murid-murid. Ya, kita di gereja saling mengkritisi secara baik, normal, tidak marah. Ya, marah dan tidak datang ke gereja. Besok ada gereja lain kita pindah lagi. Jadi kadang-kadang saya bilang gereja ini nggak bertambah, cuma berputar-putar. Karena orangnya pindah dari sini ke situ. Oh di mall ribuan orang dari mana? Coba tanya asalnya gerejanya mana? Oh di Bonang gereja kecil, kami kan dijemput sampai di situ, tenang pulang, ada makan siang lagi. Mabok kita sebenarnya pilih gereja. Lu diam-diam aja di Bonang, kenapa sih? Saya aja udah 33 tahun di Saribumi, segitu-gitu aja orangnya enggak, ya puas aja. Karena bukan itu yang kita, apa yang mau kita cari di gereja. Ya. Marilah kita kembali kepada tema kita hari ini. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Kita belajar setia dalam memikul tanggung jawab kita. Ya. Kalau masih kuat ya masih kuat, kita layani pekerjaan Tuhan dengan baik. Ya. Setelah emeritasi saya bilang saya nggak mau pegang jemaat lagi ya, tapi saya bantu-bantu saja khotbah. Kalau ada mau konseling, mungkin pendeta
Ada pendeta yang perlu dibantu karena masih junior, ya kita bantu gitu. Ya. Tapi kita pastikan bahwa kita bersuka cita karena kita boleh menjalani hari-hari Tuhan dalam kekurangan kelebihan. Saya percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, asal kesetiaan itu tetap ada pada kita. Selamat melayani, tetap setia, Jemaat Puk di sana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih setia dan pemeliharaan-Mu terhadap kami umat-Mu, secara khusus di Pok dan Sana Indah, yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang memanggil kami adalah setia. Dan pada hari ini firman-Mu mengajak kami untuk tetap setia pada panggilan kami yang tidak terbatas pada jabatan-jabatan tertentu. Tetapi sebagai jemaat Tuhan mengharapkan kesetiaan kami. Karena itu pagi ini kami bersyukur firman-Mu adalah landasan hidup kami. Ia selalu mengingatkan kami bahwa gereja adalah kudus, tempat di mana Allah hadir. Di situ ada kesetiaan, kasih sayang dan persaudaraan yang rukun. Karena itu biarlah itu terjadi dalam Jemaat Pok dan Sana Indah. Sehingga mereka semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari pendeta jemaat, para majelis tua-tua, para pelayan-pelayan pemuda, sekolah minggu. Tuhan berkenan memberkati. Sehingga mereka tetap mempertahankan kesetiaan itu sampai Engkau datang kembali. Karena itu berkati jemaat ini. Sekalipun mereka berada dalam berbagai pergumulan jemaat, kami tahu bahwa Tuhan setia. Dan tetap menopang kehidupan jemaat ini. Mulai dari persoalan-persoalan ekonomi. Kami sadar bahwa
tahun ini adalah tahun resesi ekonomi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah kami boleh hidup secara sederhana dan mengandalkan Tuhan, sehingga resesi ekonomi tidak mengalahkan kami. Kami berdoa bagi pendidikan anak-anak kami, masa depan mereka yang ada di dalam tangan Tuhan. Biaya-biaya yang mereka butuhkan, Tuhan berkati sehingga anak-anak kami mencapai hasil yang baik ke depan. Bagi anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi, Tuhan kasihani mereka. Tuhan memberikan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan untuk melanjutkan pendidikan. Juga buat generasi muda yang baik, yang sudah berumah tangga maupun mereka yang sedang mencari pasangan hidup, kami berdoa agar Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka akan hidup aman, damai, sejahtera di dalam kesetiaan Tuhan. Para lansia, janda, duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang membutuhkan teman, penghiburan, cinta kasih, Tuhan tuntun mereka dan berikan kekuatan bagi mereka, sehingga lewat kehidupan mereka, walaupun kadang-kadang terasa sukar, mereka tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus setia menjaga mereka. Di dalam jemaat kami pun, saudara kami yang mungkin berada dalam kondisi sakit, pemulihan, bahkan kedukaan, Tuhan tetap hiburkan mereka. Tangan Tuhan tetap setia menjaga mereka, sehingga mereka tidak merasa letih karena kesulitan hidup. Mereka yang sakit pun kami berdoa bagi Ibu Ros Mauli Tondang. Tangan Tuhan memulihkan Ibu kekasih dan memberikan dia kembali kehidupan yang wajar. Bapak Penatua Sujito, kami doakan, kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama beliau di dalam pemulihannya, kesehatannya. Semua obat-obatan, makanan, minuman yang masuk melalui mulut diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Kami juga berdoa untuk Opa Marison, ayah dari Ibu Irma Marison, yang juga dalam keadaan dirawat di rumah sakit. Dalam usia senja, dia membutuhkan sapaan Tuhan, penghiburan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Sekalipun tubuhnya menderita, tetapi Tuhan memberikan sukacita di dalam Tuhan. Sekalipun ia berada di atas tempat tidur, karena hidupnya milik Tuhan, Tuhan juga memberikan dia kehidupan. Untuk anak Yohana, cucu dari Ibu Prianto, kami doakan juga agar cepat sembuh dan dapat kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk mereka yang bersyukur. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan memberikan sukacita. Baik yang berulang tahun kelahiran, Saudari Ivana Putri Kusumaningrum, dengan pertambahan setahun usia, Tuhan tetap membimbing, mendukung, menjaga, bahkan masa depannya ada dalam tangan. Juga kami berdoa untuk pengucapan syukur pernikahan Bapak Kalib Surbakti dan Ibu Rosmauli Tondang. Kalau Tuhan bisa memelihara pernikahan mereka sampai saat ini, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu perjalanan mereka ke depan tetap dituntun oleh Tuhan, sehingga lewat kehidupan rumah tangga mereka Kristus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoakan pelayanan internal di PAUK Dasana Indah,
program pelayanan majelis dan komisi-komisi. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini mereka dibangun sungguh-sungguh untuk menyatukan hati dan jiwa mereka dalam pelayanan, saling menopang satu dengan yang lain di dalam semua segi pelayanan di jemaat ini, sehingga jemaat ini terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Juga program pelayanan PGI, PGIW, Banten, BPPO, kami doakan agar tidak sebatas hanya pada pertemuan-pertemuan, ada bagaimana dia merambah menjadi persekutuan yang kokoh di antara umat tanpa sekat-sekat gereja dan batas-batas yang ditentukan. Karena Tuhan memanggil kami semua gerejamu sebagai muridmu. Gereja Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, dengan seluruh problematiknya, kondisi-kondisi gereja mengalami kesulitan di negara ini, diskriminasi, hambatan. Di wilayah Banten, kesulitan-kesulitan pembangunan gereja. Kami berdoa, Tuhan menunjukkan kuasa-Mu agar manusia sadar bahwa dibutuhkan kekuatan kebersamaan di dalam perbedaan-perbedaan yang memang adalah anugerah Tuhan. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sekalipun banyak tanda tanya dalam kehidupan. Selesai mengalami COVID, kami berhadapan dengan resesi ekonomi, persoalan-persoalan pendidikan yang mungkin sulit, kondisi-kondisi ekonomi yang menurun, daya beli masyarakat yang terbatas, perusahaan-perusahaan yang sudah mulai menghentikan karyawannya. Tuhan, Engkau mengasihi kami dan tidak membiarkan kami terjatuh. Tapi dalam posisi-posisi seperti ini, iman kami semakin kuat. Karena itu kami serahkan bangsa dan negara kami suksesi 2024 ke depan. Walaupun kami tidak terlibat dalam politik praktis, tapi kami berdoa bagi Tuhan menganugerahkan seorang pemimpin yang benar-benar jadi pemimpin yang mengayomi masyarakat dengan baik. Dan negara ini boleh berlangsung dengan baik hanya karena kehendak Allah. Jauh dari porak-poranda, politik identitas yang menghancurkan bangsa dan masyarakat. Tapi masyarakat yang taat dan hormat kepada Tuhan. Ada banyak hal Tuhan yang ingin kami doakan, termasuk bencana-bencana yang sekarang dialami, penderitaan yang luar biasa, baik di negara-negara luar, ekosistem yang rusak, kehancuran bumi. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala perbuatan manusia. Layakan kami, sekalipun ini merupakan tanda-tanda kedatangan-Mu. Siapkan kami Tuhan, sehingga kami tidak terlena menyambut Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun Tuhan memahami isi hati kami. Karena itu terimalah doa syafaat kami ini, sempurnakan doa kami, sebab doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Dan di sorga dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Pengakuan iman jemaat Diara berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli
dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, bait yang pertama sampai dengan yang keempat. Mari puji Raja Surga. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Allah Bapa Maha Kasih, kembali kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Allah. Kami persembahkan berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Berikan hikmat ya Tuhan kepada majelis yang akan mengelola persembahan ini untuk pekerjaan kerajaan-Mu.
Berkati jemaat-Mu ya Tuhan atas pekerjaan mereka. Limpahkanlah rahmat dan kasih-Mu ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kekasih kami, Saudari Kerin Marpaung ya Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, berikan kekuatan untuk saudara Kerin melalui sakit saat ini. Juga berikan ya Tuhan kepada Ibu Yuli dan Bapak Yunus kekuatan supaya mereka tabah, supaya mereka juga kuat menjalaninya. Tuhan, kami juga berdoa kepada Tante Ong Kim Lim yang saat ini juga sedang lemah badan. Kiranya Tuhan juga kuatkan. Tuhan, kami serahkan doa kami. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mohon untuk kesabarannya sejenak. Kami akan membacakan pokok-pokok warta jemaat. Pokok warta jemaat Minggu 22 Januari 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Dasana Indah ini, dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri kepada majelis yang bertugas. 1. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian hari ini Minggu 22 Januari 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Yakobus Andreas Leimena MTH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Septian Eko Kristianto. Organis Saudara Charter Ferdinand Sapa. Kantoria Saudari Dinji Pratinda Liau dan Saudari Priscilla Delia Liau. Operator laptop, YouTube dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap minggu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 pagi bertempat di gereja. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, petugas firman Kak Dinji, petugas liturgi Kak Kaila, doa pembuka dan penutup Kak Adel, pelayan musik Ibu Kak Ryan Matekohi dan Ibu Irma Labiro. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. 3. Surat pengunduran diri Gembala Jemaat. Sesuai dengan surat yang diterima dan disampaikan kepada majelis oleh Bapak Pendeta Efraim L. Mamaha MTOL mengenai pengunduran beliau sebagai Gembala Jemaat, maka kami sampaikan bahwa masa pelayanan Bapak Pendeta Efraim L. Mamaha MTOL akan berakhir di bulan Januari 2023. Demikian hal ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. 4. Jadwal ibadah tahun 2023. Dimohon untuk setiap komisi menyusun dan menyerahkan jadwal ibadah di tahun 2023 bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2023, paling lambat diserahkan minggu ini tanggal 22 Januari 2023.
dan diserahkan kepada Majelis Bidang Penata Layanan Ibu Penatua Sri Purwanti dan Ibu Penatua Yuli Enarsi. 5. Kalender Gereja. Bersama ini kami sampaikan mengenai kalender gereja tahun 2023 dikarenakan masih tersedia kalender gereja tahun 2023, maka jika ada jemaat yang membutuhkan atau mau membeli kalender gereja, dapat menghubungi Ibu Penatua Tri Suwarni atau Penatua Yuli Enarsi dengan harga penggantian ongkos cetak sebesar Rp10.000 per piece. Keenam, pelatihan pelayan sharing Komisi Pemuda. Akan diadakan pelatihan pelayan sharing bagi Komisi Pemuda yang bersedia menjadi pelayan sharing di ibadah Komisi Pemuda. Pelatihan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 10 sampai selesai. Tempat di gereja, tema Spirit the Love Struck Me dari Mazmur 9 ayat yang kedua. Pembicara Bapak Junius Hardi STMTMA dan Pendeta Margaret Nanlohi STH. Mohon perhatian semua Komisi Pemuda. 7. Ibadah Perdana dan Natal Pemuda Remaja Gereja POK Sebanten. Ibadah Perdana tahun 2023 dan Ibadah Natal Komisi Pemuda Remaja Gereja POK Sebanten akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 17 WIB, tempat Gereja POK Maranatha. Pembicara Pendeta Marice Hatumena MTH. Mohon perhatian seluruh Komisi Pemuda dan Remaja. 8. Ibadah syukur pembukaan pelayanan tahun 2023. Ibadah syukur pembukaan pelayanan tahun 2023 bagi pendeta majelis dan keluarga majelis akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Januari 2023 pukul 17 WIB di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran semua majelis dan keluarga majelis. 9. Ibadah penghiburan dan ibadah pengucapan syukur keluarga Manalu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Alamat rumah Blok SD 5 nomor 29A Perumahan Dasana Indah Bojong Nangka. Demikian kiranya warta dari warta jemaat pada minggu ini. Atas pelayanan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah minggu ini. Karena itu marilah bangkit berdiri dan nyanyikan NKB 207 ayat 1 dan 2. Di
semboyan, jangan diamkan. Kristus Raja serta saudara kekasih dalam Kristus, firman Tuhan telah saudara dengarkan. Tetap berlaku setia memenuhi panggilan, sehingga berkat Tuhan terus-menerus mengalir di hidupmu. Pulanglah dengan selamat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan sambutlah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.